Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan eksperimenter, jumpa lagi dengan saya, Oki Mulyadi. Dalam video ini, saya akan membeberkan rahasia dari pengapian plasma. Pada pengapian plasma, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kapasitansi, dan yang kedua adalah resistansi. Untuk kapasitansi bisa dilakukan dengan cara penambahan kapasitor pada busi. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan resistansi dari sistem kita. Jadi di jalur sambungan dari kapasitor ke busi tidak boleh ada hambatan, termasuk kita tidak bisa menggunakan busi dengan resistor, karena kebanyakan busi modern itu sudah ada resistor di dalamnya. Kita tidak bisa menggunakan busi seperti itu. Sedangkan tipe dari pengapian plasma itu ada dua. Yang pertama, tipe pasif, yaitu dengan cara penambahan kapasitor langsung pada busi atau disambungkan langsung pada busi menggunakan kabel. Yang kedua adalah tipe aktif. Tipe aktif adalah kapasitornya itu harus diisi dengan semacam power supply atau di charge dengan inverter. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan sirkuit diagram dari kedua sistem itu. Pertama, ini yang sistem pasif. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, sudah pernah lihat video-video saya sebelumnya. Karena cara pasif ini sangat sederhana, maka saya namakan sistem saya itu simple plasma ignition, yaitu pengapian plasma sederhana. Caranya hanya menyambungkan kapasitor tegangan tinggi langsung pada busi. Jadi kita tidak perlu memperhatikan polaritas, tidak perlu pusing dengan hal-hal yang lain. Terus yang kedua adalah sistem aktif. Yang sistem aktif ini sedikit lebih rumit dari yang sistem pasif. Di sini kita bisa lihat ini ada busi. Ini adalah sambungan standar dari busi ke coil pengapian. Oke. Di sini saya sengaja tambahkan spark gap karena mungkin dari kalian bertanya kenapa saya tambahkan spark gap. Pada semua mesin-mesin lama menggunakan distributor itu terdapat spark gap. Jadi di dalam distributor seperti ini, di antara rotor dan terminal ini terdapat gap, yaitu spark gap ini. Oke. Terus di sini ada dioda, dan di sini adalah kapasitor. Tidak perlu tegangan tinggi, tapi tergantung dari tegangan yang dikeluarkan oleh inverter. Contohnya untuk inverter dengan tegangan 220 volt, kita cukup menggunakan
kapasitor dengan rating tegangan sekitar 350 volt. Karena dengan 220 volt kalau disearahkan akan mendekati kita akan dapat tegangan sekitar 300 volt di kapasitor ini. Oke, jadi dalam diagram ini saya gambarkan kapasitor ini diisi oleh inverter. Karena inverter itu arus bolak-balik, ini saya tambahkan satu buah diode lagi untuk supaya bisa dipakai untuk mengisi kapasitor ini. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan sistem yang pasif. Untuk sistem pasif, saya menggunakan kapasitor model ini. Ini adalah kapasitor 220 picofarad dengan rating tegangan 15 kV. Ini nanti saya akan demonstrasikan pengapian dengan 3 kapasitor disambung secara seri dengan 2 kapasitor dan dengan 1 kapasitor. Mari kita mulai. Sebentar, saya matikan lampu dulu. Oke. Sekarang saya nyalakan. Oke, saya mau jelaskan dulu komponen yang saya punya. Ini adalah coil pengapian. Ini adalah igniter buatan sendiri. Dan sistem ini disuplai oleh baterai 12 volt, aki 12 volt. Oke. Di sini saya punya spark gap untuk mendemonstrasikan distributor tadi. Dan ini adalah busi tanpa resistor. Jadi resistansinya mendekati 0. Saya akan nyalakan igniternya, dan pertama saya akan sambungkan 3 kapasitor ini, kapasitor dengan 3 rangkaian dengan 3 kapasitor ini. Kemudian kapasitor yang 2 ini, dan yang terakhir 1 buah kapasitor. Saya nyalakan igniternya. Ini saya sambungkan ya. Sekarang saya akan sambungkan kapasitor yang 2 ini. Sekarang saya akan sambungkan kapasitor yang ini, hanya 1. Oke, kita bisa lihat bahwa
api dari kapasitor yang ini adalah yang paling lemah ya, dibandingkan dengan kapasitor yang ini dan ini. Ini tadi saya bilang kapasitor ini kapasitasnya adalah 220 picofarad. Kalau disambung secara seri begini, dua buah, kita akan mendapatkan 110 picofarad. Dan kalau kita sambungkan 3 seperti ini, kita akan mendapatkan sekitar 73 picofarad. Jadi semakin besar kapasitornya, nilai kapasitornya, semakin besar pula api plasmanya. Tapi untuk kendaraan belum tentu yang lebih besar itu lebih baik, karena kalau kapasitornya itu terlalu besar untuk sistem Anda, sistem pengapian Anda, bisa jadi pengapian Anda malah tidak berfungsi. Terus kalau pengapiannya terlalu besar, ini ujung busi akan cepat habis. Jadi untuk pemakaian sehari-hari saya rekomendasikan menggunakan kapasitor 3 ini atau kapasitor dengan kapasitansi sekitar 70 sampai maksimal 100 picofarad saja. Oke. Sekarang saya mau menyalakan lampu dulu sebentar. Oke. Saya mau menunjukkan pengapian plasma yang aktif. Ini saya punya inverter. Ini inverter kecil. Outputnya menurut spesifikasi adalah 230 volt. Dan ini sudah saya sambungkan dengan satu buah diode dan satu buah kapasitor dengan kapasitansi 2,2 mikrofarad dan rating tegangan 630 volt. Oke. Saya akan tunjukkan Anda tegangan pada kapasitor apabila inverter ini dinyalakan. Ini saya punya voltmeter. Saya set pada 1000 volt. Oke. Saya akan nyalakan inverter ini. Kita bisa lihat tegangannya adalah 290 volt. Ya, ini DC 294 volt. Oke. Saya matikan dulu. Ini saya buang dulu muatannya. Untuk
yang sistem aktif ini saya dapat diagram ini di website overunity.com. Ini adalah yang akan saya demonstrasikan sekarang. Oke, kita bisa lihat ada diode di sini, ada diode di sini, ada kapasitor di sini, ya. Dari kapasitor itu saya mau sambungkan, ini adalah PCB dengan diode, ya. Ini sebenarnya adalah riset saya 10 tahun yang lalu. Ini plasma ignition diode board. Ini ada tahunnya, tahun 2010. Oke. Sekarang akan saya sambungkan ke sini. Dan yang positifnya akan saya sambungkan ke ground seperti di diagram saya tadi. Oke, kita bisa lihat saya akan matikan lampunya dulu sebentar. Oke, saya nyalakan igniternya, kemudian saya akan nyalakan inverter ini. Oke. Saya nyalakan lagi. Saya naikkan frekuensinya, ya. Oke, ini adalah sistem dengan distributor. Kemudian kalian pasti akan bertanya, bagaimana dengan mobil modern yang menggunakan pengapian tanpa distributor? Apakah sistem pengapian plasma ini bisa diaplikasikan di sana? Jawabannya ya, bisa. Sebentar, saya akan tunjukkan. Saya nyalakan dulu lampunya. Caranya adalah dengan menambahkan satu buah diode pada spark gap ini. Jadi spark gapnya kita hilangkan. Oke. Kita pasangkan diode ini. Coba diperhatikan polaritasnya, ya. Oke. Saya pasangkan aja langsung ke sini. Tapi ini aja.
Oke. Jadi kita bisa lihat diodenya dipakai untuk menggantikan spark gap. Oke. Saya akan matikan lampunya dulu, kemudian saya akan demonstrasikan sistem ini. Oke. Saya akan menyalakan igniternya. Bisa dilihat di sebelah sini tidak ada api lagi, jadi spark gap-nya itu tidak dipakai, sudah diganti oleh diode. Kemudian saya akan menyalakan inverternya. Oke, saya naikkan frekuensinya. Oke, sekarang saya naikkan frekuensinya tanpa menggunakan plasma, pengapian plasma ya. Saya akan nyalakan lagi pengapian plasmanya. Oke, sebentar saya mau menyalakan lampunya lagi. Jadi bagaimana diagramnya kalau menggunakan pengapian tanpa distributor. Nanti kita pasang diodenya di sini. Perhatikan ya polaritasnya ya. Oke. Jadi ini koilnya di sini, koil pengapian, diode, busi, diode tekanan tinggi. Yang ini diode tekanan tinggi. Kemudian kapasitor. Oke. Saya harap ini cukup. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau tambahan input, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.